Nama saya Christian Andrew Warsito dari kelas 1011. Video ini merupakan tugas biologi mengenai perubahan lingkungan. Topik yang saya pilih yaitu eutrofikasi dan penipisan lapisan ozon. Yang akan kita bahas pertama yaitu eutrofikasi. Eutrofikasi merupakan salah satu akibat pencemaran air. Eutrofikasi adalah proses di mana seluruh badan air atau sebagian darinya secara bertahap mengalami peningkatan kadar mineral dan nutrien, terutama nitrogen dan fosforus. Berikut skema proses eutrofikasi. Eutrofikasi dapat terjadi secara alami akibat nutrien yang berasal dari degradasi dan larutan mineral dalam batuan serta oleh efek lumut dan jamur yang secara aktif mengais nutrien dari batuan. Dan eutrofikasi antropogenik atau eutrofikasi kultural yang terjadi jauh lebih cepat akibat nutrien yang berasal dari berbagai macam sumber pencemar seperti limbah industri, pupuk dari pertanian, bahkan deterjen. Kelebihan nutrien berupa nitrogen dan fosfor inilah yang merangsang pertumbuhan dari fitoplankton dan tumbuhan air lainnya. Eutrofikasi menyebabkan pertumbuhan tumbuhan air berlebihan sehingga mengakibatkan sebagian bahkan seluruh permukaan air tertutup. Hal tersebut berdampak pada ketidakmampuan sinar matahari untuk menembus permukaan air, penurunan kadar oksigen dalam air, peningkatan kadar karbon dioksida, penurunan pH air sehingga air menjadi toksik bagi ekosistem di lingkungan tersebut. Pencegahan terjadinya eutrofikasi dapat dilakukan dengan cara penggunaan pupuk yang tepat, pemasangan IPAL, pengendalian gulma air, menjaga kebersihan ekosistem air. Topik kedua kita yaitu penipisan lapisan ozon. Menipisnya lapisan ozon merupakan salah satu efek yang ditimbulkan akibat pencemaran udara. Lapisan ozon atau ozonosfer adalah bagian dari atmosfer yang berada pada ketinggian sekitar 15 hingga 35 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini mengandung konsentrasi molekul ozon atau O3 yang tinggi dan berada di stratosfer. Sekitar 90% ozon atmosfer terjadi di stratosfer, sedangkan sisa ozon lainnya terdapat di troposfer. Fungsinya untuk melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Berikut skema penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon terjadi ketika ada gangguan terhadap keseimbangan alamiah antara pembentukan dan penguraian ozon akibat terlepasnya bahan perusak lapisan ozon atau BPO ke atmosfer. BPO atau polutan diantaranya adalah 1. Klorofluorokarbon dan hidroklorofluorokarbon digunakan sebagai bahan pengembang kasur busa, bahan pendorong untuk sprei pengharum ruangan, bahan pembersih industri, sistem pendingin atau refrigeran untuk produk lemari es, AC, dan cold storage. 2. Halon digunakan sebagai bahan pada alat pemadam kebakaran. 3. Metil bromida digunakan sebagai bahan fumigasi untuk membasmi hama. Dampak penipisan lapisan ozon diantaranya kanker kulit, katarak pada mata, penurunan kesehatan, ketidakseimbangan ekosistem. Upaya penanggulangan diantaranya yang pertama, penghapusan penggunaan BPO, dalam hal ini klorofluorokarbon. Yang kedua, hindari penggunaan pestisida kimia mengandung zat metil bromida. Yang ketiga, rutin melakukan pembersihan AC dan segera lakukan perbaikan jika terdapat kebocoran. Demikian tugas biologi saya, terima kasih.